Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Prodi Teknik Informatika kelas TI 1A dari kelompok 1 akan membahas materi alasan diperlukannya Pancasila sebagai tugas tambahan untuk memenuhi nilai akhir semester 1. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Iqbal Ansori, kemudian ada Redis Angel, Fauzi Sugiarto, Muhammad Rafli, Revan Rahmat, dan Muhammad Ilham. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi mengenai alasan diperlukannya Pancasila. Terkait hal tersebut, ada 5 poin penting dan 1 studi kasus yang akan kami jelaskan. Poin pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu alasan diperlukannya Pancasila karena Pancasila merupakan identitas bangsa. Pancasila merupakan identitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena setiap masyarakat Indonesia yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia harus mempunyai jiwa Pancasila sebagai identitasnya. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri dalam peran-peran agama besar seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Agama-agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya konstruksi tradisi dan kultur masyarakat Melayu, Minangkabau, dan Aceh tidak bisa dilepaskan dari peran-peran peradaban Islam. Sementara konstruksi budaya Toraja dan Papua tidak terlepas dari peradaban Kristen. Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridornya. Yang bukan berarti menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta. Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian poin yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rafli. Kepada Rafli dipersilahkan. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula hal dengan ideologi bangsa. Berikut ini contoh kepribadian bangsa sesuai dengan 5 sila yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain dan saling menghormati. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu tegang rasa kepada orang lain, membela kebenaran dan keadilan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air dan bangsa, serta bangga menjadi bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan musyawarah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menghormati hak orang lain dan ringan tangan atau gemar membantu orang lain.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu artinya menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup di setiap hal yang dilakukan. Jadi sikap sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Pandangan hidup suatu bangsa adalah cita-cita bangsa, pikiran yang mendalam, gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia, yang dimana jiwa ini itu sudah tertanam sejak dulu. Maka salah satu alasan dibentuknya Pancasila ini adalah sebagai jiwa bangsa. Di sini, Pancasila memiliki fungsi memberi gerak dan membimbing ke arah tujuan untuk mewujudkan masyarakat Pancasila. Dengan kata lain, seluruh perilaku masyarakat Indonesia ini dipandu dan dibimbing oleh Pancasila dalam setiap butir-butir silanya. Sebagai contoh, pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, masyarakat Indonesia ini harus berjiwa saling tolong-menolong dalam kehidupan beragama, agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Lalu ada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini masyarakat Indonesia harus saling menghargai dan mampu bekerja sama meski memiliki perbedaan. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus mempunyai etika atau adab. Sebagai contoh, jika teman-teman mempunyai perbedaan pendapat dengan teman lainnya, maka teman-teman ini harus memberikan space dulu, dengerin dulu apa yang disampaikan atau apa yang dia berikan pendapat kepada kita. Jadi jangan main asal potong aja gitu. Jadi kita harus menghargai sesuai dengan adab dan etika atau manner yang ada di kehidupan Pancasila ini. Lalu yang ketiga ada Persatuan Indonesia, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara seperti pembayaran pajak, atau bisa dibilang dengan kata dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu pada sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini rakyat Indonesia harus menerapkan rasa kekeluargaan serta gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh, jika ada suatu permasalahan, nggak boleh nih main hakim sendiri. Jadi harus dirundingkan dulu nih secara kekeluargaan, secara baik-baik, sampai mencapai kata mufakat. Lalu ada yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia ini rakyatnya harus mempunyai rasa keadilan dalam hukum-hukum yang berlaku, seperti memenuhi kehidupan hukum yang sudah diberlakukan di Indonesia. Lalu ada Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia di mana Pancasila ini didapat dan mampu membedakan dengan ciri khas bangsa lainnya. Maksud dari ciri khas bangsa di sini tuh Pancasila itu suatu pembeda dengan bangsa-bangsa yang lainnya, yang dimana telah dijelaskan pada poin pertama yaitu sebagai Pancasila sebagai identitas bangsa. Maka kesimpulan Pancasila sebagai jiwa bangsa ini, masyarakat Indonesia ini harus berperilaku sesuai dengan sila-sila yang tertanam dalam Pancasila, agar terbangunnya jiwa bangsa dan untuk mempererat atau memperekat jiwa kebangsaannya. Karena terbiasa melakukan hal-hal yang ditanamkan oleh Pancasila, jadi jiwa kebangsaannya itu semakin pekat gitu. Lalu di sini ada quotes bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist, jiwa rakyat atau jiwa bangsa yang dikutip oleh von Schaeffer. Mungkin sekian pembahasan dari materi saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Sugiarto dari kelas TI 1A kelompok 1. Saya ingin menjelaskan tentang kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Groundsweg dan Weltanschauung
Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara, filosofis Grundslag, atau bisa di Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Grundslag karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Weltanschauung, mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebut sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parahnya lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain hal tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut: pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi, ada kecenderungan penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila yang menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 MPRS tahun 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Repan Rahmat Fauzi. Saya di sini membahas tentang studi kasusnya mengenai pembentukan awalnya Pancasila dari sidang BPUPKI. Kondisi sebelum terbentuknya konsep Pancasila dimulai pada saat Belanda mengalami kekalahan akibat serangan Jepang di Kalijati pada tahun 1942 yang merupakan awal kekalahan pasukan Belanda. Kemenangan Jepang disambut gembira oleh rakyat Indonesia yang sejak awal tidak memiliki harapan merdeka di bawah penjajahan Belanda. Strategi yang dilakukan Jepang dalam menjajah Indonesia dengan mengizinkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pancasila dibentuk ketika Jepang mengalami kekalahan pada PD2 melawan Sekutu. Akhirnya pemimpin administrasi militer Jepang di Indonesia bernama Hayashi menganjurkan untuk memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia. Saran itu diterima oleh Perdana Menteri Jepang yaitu Koiso, yang kemudian dibentuklah BPUPKI atau Dokirusu Junbi Yosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Dr. Rajiman Wedjodiningrat diangkat sebagai pemimpin di BPUPKI dan disetujui oleh Soekarno. BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia merdeka. Sidang pertama diadakan pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Membahas tentang dasar-dasar yang akan digunakan sebagai landasan negara Indonesia. Ada 3 usulan yang dilakukan anggota BPUPKI, yaitu Soekarno, Ahmad Yamin, dan Supomo. Semua gagasan yang dikemukakan akhirnya dirundingkan
dan menemukan titik terang gagasan Soekarno yang dipilihlah dan menamainya menjadi Pancasila yang berkenaan dengan dasar negara Indonesia. Sidang kedua BPPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945, membahas tentang Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah kenegaraan, dan susunan pemerintahan. Saat itu banyak permintaan yang menginginkan Indonesia merdeka secepatnya, maka panitia kecil menyampaikan tiga buah usulan, yaitu mengenai badan penyidik yang menentukan bentuk negara dan menyusun hukum dasar negara, meminta kepada pemerintah Tokyo untuk mengesahkan hukum dasar, dan mengadakan badan persiapan kemerdekaan, serta persoalan mengenai tentara maupun keuangan negara. Tiga usulan itu diajukan dalam rangka mempercepat Indonesia merdeka. Selanjutnya Soekarno membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang dan berhasil mencapai satu persetujuan yang dicatatkan ke dalam satu perancangan pembukaan atau preambul yang isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, persatuan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan itu disetujui oleh panitia kecil BPPKI dan dinamai oleh Muhammad Yamin menjadi Piagam Jakarta. Panitia perancang Undang-Undang Dasar mengadakan rapat pada tanggal 11 Juli 1945. Ada tiga hal yang dikerjakan, yaitu pernyataan kemerdekaan, preambul, dan Undang-Undang Dasar. Latuhar Hari, seorang Protestan sekaligus anggota badan penyidik, keberatan dengan kata-kata berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Latuhar Hari berpendapat bahwa akan ada banyak menimbulkan kekacauan terhadap adat dan istiadat juga karena di Indonesia memiliki beragam agama. Setelah mulai banyak perdebatan, akhirnya permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mengubah sistematika di dalam Undang-Undang Dasar dengan perubahan pada beberapa bab, beberapa pasal, perumusan pasal-pasal, dan mengenai aturan tambahan. Baik, semua materi telah kita bahas, bisa kita ambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan identitas dan jiwa bangsa yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia untuk membangun dan membentuk jati diri atau karakter rakyat Indonesia dengan norma atau nilai-nilai yang sudah dimanifestasikan oleh Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin cukup sekian harapannya, semoga apa yang kami sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya Muhammad Iqbal Ansori sebagai moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 1, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.